Welcome to Thoughts and Talks Canopy on Air. Thoughts and Talks adalah podcast bulanan Biro Eksternal Canopy atau Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia FEBUI yang bertujuan untuk membahas mengenai kehidupan dalam kampus, jurusan ilmu ekonomi, maupun kehidupan setelah lulus dari kampus nanti. Enjoy! Halo semuanya, gue Andra, host dari Thoughts and Talks Canopy on Air. Tema dari episode pertama ini adalah Unexpected Career and Skills for Tomorrow. Gue akan ngobrol banyak bareng Kak Naula Kamila atau yang biasa dipanggil Kak Naula, co-founder and CEO at Mengkapan yang juga merupakan alumni Ilmu Ekonomi FEBUI 2013. Oke, sekarang langsung aku sapa aja ya narasumber kita kali ini. Halo Kak Naula, gimana kabarnya Kak? Halo semuanya, Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga semua yang ada di sini juga baik ya. Amin. Sekarang kesibukannya lagi apa Kak akhir-akhir ini? Wah, kesibukannya dari aku bangun sampai tutup mata masih make upan sih. Wah, makasih banget ya Kak. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget karena Kakak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di Thoughts and Talks hari ini di tengah-tengah jadwal kesibukan Kakak. Thank you so much juga udah nginvite. Aku sebenarnya excited banget sih untuk bisa ngobrol-ngobrol sama adik-adik Kanopi Mm-mm. karena dulu aku Kanopi juga. Jadi istilahnya ya aku happy banget untuk bisa di-invite ke sini. Thank you so much. Oh, you're welcome, Kak. The pleasure is ours. Kakak dulu kanopi, Kak. Mungkin boleh kali ya, Kak, diceritain sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan diskusinya, mungkin boleh diceritain momen apa sih, Kak, yang paling berkesan buat Kakak selama Kakak kuliah di FEBUI atau mungkin pengalaman Kakak di kanopi juga boleh banget, Kak. Momen yang berkesan ya. Aku selama Mm. di FEBUI sih cukup happy ya karena kebetulan aku salah satu anak yang nggak bisa diem. Jadi kayak semua mau aku Mm-mm. lakuin. Aku ikutan banyak banget organisasi dan Mhm. kepanitiaan ya. Jadi kayak misalnya salah satunya Kanopi. Dulu aku di divisi keuangan. Terus kemudian aku juga pernah di BOE, Badan Otonom Mhm. Ekonomika. Saat itu aku di bagian Heeh. PSDM. Jadi nggak terlalu yang agak-agak nggak terlalu serius. Terus aku juga Heeh. pernah ikut JGET, aku pernah ikut event VOI, ikut juga pernah banyak sih, banyak banget. Event Wow. kayak ada kali aku pernah satu semester ikut 8 kegiatan at the same time, tapi itu sama sekali bukan hal yang patut dicontoh ya, karena aku keteteran saat itu bahkan IP aku Heeh. jatuh di semester itu. Jadi Heeh. ya mungkin hal-hal yang paling memorable di FE sebenarnya banyak sih, dari mulai masih bisa hahaha sama teman-teman, makan siang Mm-mm. sama teman, mungkin hal-hal kayak gitu yang Mm-mm. justru aku rasa tuh ngangenin banget ya dari masa kuliah, karena Mm-mm. ketika sekarang kita udah masuk ke dunia pekerjaan itu yang udah gak aku dapetin lagi kayak gitu. Mm-mm. Betul. Wah, berarti kakak aktif banget ya kak kegiatannya sampai satu semester ikut 8 kegiatan. Ah itu Itu mah aktif banget sih salah tuh, kadang. itu salah. Tapi seenggaknya jadi pelajaran untuk kakak ke depannya ya kak. Karena itu kan cuman momennya cuman sekali ya kak. Jadi pasti walaupun kakak sempet keteteran tapi pelajarannya dan pengalamannya banyak lah ya kak yang jadinya memorable. Iya bener banget. Oke, sekarang aku akan masuk ke pertanyaan pertama nih Kak mengenai unexpected career. Gimana sih Kak akan pandangan Kakak tentang pekerjaan yang tidak terlalu sesuai dengan background pendidikan atau mungkin seberapa background pendidikan ini mempengaruhi pekerjaan yang akan kita pilih di masa depan? Oke, sebenarnya pertanyaannya cukup menarik ya, karena Mm-mm. kebetulan aku tuh dari zaman di kampus itu salah satu anak yang nggak terlalu ilmu ekonomi, padahal aku jurusannya ilmu ekonomi kayak gitu. Jadi aku Mm-mm. agak-agak belok-belok sedikit. Aku tuh emang emang dasarnya suka bisnis, aku emang suka eh, ranah-ranah mungkin kayak marketing dan sebagainya yang menurut aku itu sangat cocok ya sama passion aku. Cuman gini, balik lagi pertama purpose dari education. Jadi maksudnya kalau aku tuh ngelihat yang namanya pendidikan itu sebagai cara kita untuk kita mempelajari banyak ilmu, yang dimana ilmu itu sebenarnya nggak melulu tentang teori atau nggak melulu tentang rumus yang harus kita hafal kayak gitu. Itu tuh sebenarnya ilmu untuk kita tuh lebih ngerti lagi bagaimana dunia itu bergerak.
Jadi bagaimana kita ngebangun pola pikir sehingga ketika kita masuk ke lapangan pekerjaan, ketika kita bekerja, pola pikir itu yang akan kita gunakan dalam membuat keputusan. Karena sebenarnya yang namanya kita bekerja itu kan is all about making decisions. Jadi tentang bagaimana kita bisa ngambil istilahnya bentuk sebuah strategi, kita gimana caranya kita bisa punya pandangan terkait satu dan lain hal, membuat analisis, itu semua tuh pakai pola pikir yang kita pelajari selama kuliah. Jadi ketika kita belajar, contohnya aku ya, ketika aku di kuliah itu aku belajar ilmu ekonomi, kita belajar tentang riset, kita belajar tentang ekonometrika kayak gitu misalnya, ataupun hal-hal yang berbau lebih ke makro, tapi ternyata walaupun aku into ke bisnis, itu tetap akan relate kayak gitu, karena aku jadi punya pandangan yang lebih luas tentang perekonomian, aku jadi tahu bagaimana caranya aku harus bikin riset yang bisa membantu aku dalam membuat keputusan, dan itu semua relevan, walaupun terkesan sebenarnya jurusan aku sama pekerjaan aku tuh nggak nyambung kayak gitu. Jadi nah intinya ketika kita masih kuliah, yang kita harus kejar itu bukan melulu tentang IPK-nya, tapi bener-bener ilmu apa, intisari apa yang kita dapetin dari setiap pelajaran. Jadi istilahnya yang kita harus benar-benar ngerti sebenarnya ini kenapa kita perlu belajar ini, dan dari sini itu kita akan aplikasikan kemana. Contohnya misalnya kita belajar tentang apa ya, moneter kayak gitu ya, misalnya moneter. Aku sok banget ya ngomongin moneter, padahal aku juga dulu pas waktu itu cuman maksudnya misalnya kita ngomongin masalah belajar moneter ya gitu, kita belajar lebih ke tentang perekonomian moneter yang istilahnya nggak akan ada hubungannya sama kita finansial keuangan perusahaan kayak gitu. Tapi karena kita lebih mengerti lagi perekonomian yang lebih besar, jadinya kita lebih bisa memposisikan bagaimana finansial keuangan kita terhadap perekonomian itu. Jadi istilahnya hal-hal kayak gitu yang kita harus pelajarin banget. Ketika kita nanti ke depannya bekerja, apa nih yang akan gue pelajari dari pelajaran ini yang bisa gue implikasikan ke dunia kerja gue. Walaupun mungkin nantinya kita nggak tahu nih maksudnya ke depannya kita bekerja apa. Nah itu sebenarnya yang menurut aku kenapa pendidikan dan pekerjaan itu bisa tidak sama, istilahnya nggak selalu satu garis, tapi sebenarnya tetap menunjang. Nah itu sih. Oh, oke. Oke Kak, ini insightful banget ya Kak, karena apalagi untuk aku sendiri kan termasuk mahasiswa, aku mahasiswa yang baru masuk tahun lalu gitu ya Kak, dan kelasnya online juga, tapi aku setuju banget sama Kakak di mana sebenarnya mempelajari ilmu ekonomi ini walaupun banyak rumus dan teorinya, tapi sebenarnya yang paling penting itu gimana cara ilmu-ilmu ini bisa menopang kita untuk akhirnya nanti di dunia pekerjaan tuh bikin decision. Benar banget Kak, benar banget. Nah kalau Kakak sendiri ini, walaupun Kakak tadi sempat bilang Kakak tuh nggak terlalu IE banget gitu lah ya Kak, dan Kakak passionnya lebih ke bisnis dan marketing, tapi Kakak pernah nggak sempat berpikiran untuk bekerja yang skupnya itu masih di ilmu ekonomi gitu Kak, misalkan kayak akademisi, researcher, atau mungkin data analyst, atau nggak pernah sama sekali Kak? Oke, sebenarnya pertama kali mungkin aku sedikit sharing ya kenapa akhirnya aku bisa kecemplung nih istilahnya di makeup kayak gitu. Boleh Dulu banget Kak. pas aku jadi ceritanya aku masih tahun-tahun terakhir kuliah. Jadi di semester 7 ke 8 kalau nggak salah itu ada kompetisi di UI dan itu kita bikin bisnis plan. Memang di situ aku masih punya mindset, oh enggak nih abis lulus dari UI aku bakal kerja mungkin di bank, mungkin di kayak pemerintahan ataupun apapun yang memang menjadi jalurnya anak ilmu ekonomi. Jadi di situ mindset aku masih itu. Cuman setelah itu aku ikut competitionnya dan ternyata aku dapat peluang untuk akhirnya ngejalanin bisnis aku sendiri. Yang aku lihat itu bukan lagi, oh ya harusnya gue tuh kerja A loh. Tapi apakah gue bisa di kerja B? Padahal gue bilang enggak juga. Karena sebenarnya ketika ngebangun bisnis itu kayak ilmu yang tadi kamu sebutin ya, maksudnya data analis dan sebagainya, itu semua masih dipakai. Karena itu semua akan berguna ketika aku ngebangun bisnis, karena itu tadi ya, dalam setiap pembuatan keputusan pun kita harus berhubungan dengan data. Jadi istilahnya nggak benar-benar lulus 100%, tapi kalau ditanya sebenarnya punya kepikiran untuk kerja yang terkait ilmu ekonomi atau enggak, pasti. Bahkan dari sisi orang tua aku maunya seperti itu, karena kan kalian pasti paham juga yang namanya bangun bisnis itu penuh dengan resiko. Kita nggak ada istilahnya karir path yang pasti yang bisa kita kejar, nggak ada istilahnya gaji bulanan yang udah pasti ada tanpa kita memantau banget itu performance dari perusahaan. Jadi stability-nya tuh nggak ada. Sebagai orang tua pasti mau anaknya stabil hidupnya, dan akhirnya itu pun menjadi challenge bagi aku. Jadi kenapa akhirnya aku tetap bikin decision untuk move into ini, karena gini,
ketika kita bekerja, stepping stone yang pertama kali kita ambil itu akan sebenarnya menjadi penentu juga kita tuh mau ke mana arahnya. Dan aku ngerasa bekerja itu let's say dalam 24 jam kita bisa mengalokasikan 9 bahkan sampai 12 jam waktu kita itu untuk bekerja. Artinya sebenarnya hidup kita tuh terdominasi dengan kita bekerja. Jadi ketika aku melihat sebuah pekerjaan, aku melihat sesuatu yang aku suka. Yang aku ngerasa kalau di situ I want to give my best. Jadi bukan aku kerja karena memang aku harus kerja, bukan aku kerja karena tuntutan aku harus dapat gaji, tapi karena I want to do this kayak gitu. Dan itu yang aku rasa menjadi motivasi bagi aku untuk ngambil jalur bikin bisnis karena aku suka beauty, aku suka entrepreneurship, aku suka marketing, dan itu sesuatu yang bikin aku happy. Makanya selama aku bangun make upan ini, aku nggak pernah ada momen-momen kayak istilahnya, duh kenapa sih kerjaan gue kayak gini, atau aku ngerasa kayak aku nggak happy, aku ngerasa bekerja itu suatu hal yang tidak menyenangkan, itu jarang banget aku rasain. Tapi pasti ada demotivasinya, cuman itu jarang. Justru aku setiap pagi kerja tuh aku semangat, aku seneng, dan itu yang bikin aku berjuang sampai sekarang. Istilahnya dengan segala permasalahan yang mungkin ada ketika kita ngebangun bisnis, itu menjadi motivasi dan kekuatan aku karena aku seneng ngelakuinnya. Dan itu terjadi bukan cuma di aku, tapi di semua tim member aku yang akhirnya berkecimpung di dunia startup ini. Mereka ngejalanin ini bukan hanya untuk sekadar kerja, tapi memang karena mereka senang, mereka punya goal di sini, dan itu yang jadi kekuatan buat kita. Nah itu sih makanya ketika kita memilih pekerjaan itu, jangan mengikuti pasar, istilahnya jangan mengikuti tuntutan orang-orang di sekitar kita, tapi reflect on yourself, ngelihat sebenarnya potensi dari diri kamu yang kamu senangi, yang kamu confident itu apa. Dan di situ makanya kamu bakal bisa memberikan yang terbaik dibandingkan istilahnya kamu hanya ngikut path yang seharusnya menurut orang-orang sekitar, tapi kamu nggak ikhlas ngejalaninnya, akhirnya kamu stuck kayak gitu. Itu kalau pandangan pribadi aku. Oh oke, Kak. Wow Kak, dalam beberapa menit aja kayaknya tadi kalau bisa aku note banyak banget sih Kak hal yang perlu aku catat ya Kak. Berarti make upan ini awalnya ada karena competition di UI ya Kak, competition bisnis di UI ya Kak. Iya, aku dulu ikut. Dan Kakak UISP dan dulu Kakak namanya. Oh UISP, dan Kakak berarti awalnya nggak langsung dari awal tuh rencana mau jadi businesswoman atau semacamnya, tapi Kakak kebetulan ada kesempatan untuk ikut kompetisi dan ternyata Kakak sadar kalau Kakak menyukai bidang dan pekerjaan tersebut, akhirnya Kakak tekunin aja ya. Kurang lebih gitu, tapi sebenarnya aku memang udah punya mimpi di dunia beauty itu dari aku sekolah. Karena istilahnya aku memang suka, tapi aku nggak pernah kepikiran bahwa aku akan 100% langsung dari setelah aku kuliah. Aku tuh masih punya mimpinya kayak, oh iya aku pengen kerja dulu, ngumpulin duit, terus aku pengen bikin beauty center. Itu yang aku sebenarnya pikirin pas zaman sekolah ya. Tapi ternyata it's coming earlier, the opportunity datang lebih cepat daripada yang aku kira, ya, dan I decided untuk ambil jalur itu kayak gitu. Oke, keren banget sih Kak, dan aku juga bisa lihat dari Kakak ngomong juga aku bisa lihat seberapa Kakak dedicated banget to your job Kak. Keren banget, keren banget. Oke. Sebelum kita lanjut ke discussion kita selanjutnya nih Kak, kita sekarang bakal main games dulu, namanya This or That. Mungkin Kakak udah pernah denger ya tentang game ini sebelumnya karena cara mainnya cukup simple. Nanti Kakak tinggal pilih salah satu dari dua pilihan yang aku kasih dalam waktu maksimal 3 detik. Dan kalau misalkan bisa langsung dijawab akan lebih baik sih Kak. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas juga bisa ditanyakan balik ke aku ya Kak. Oke. Udah siap Kak? Coba ya, oke kita siap-siapin. Oke, this or that. Pertanyaan pertama, safe player atau risk taker? Safe player. Safe player, oke. Pertanyaan kedua, salary oriented atau work environment oriented? Work environment oriented. Oke, mungkin itu boleh diceritain tuh Kak, karena ini kan sifatnya opini ya Kak, semua masing-masing orang punya opininya sendiri antara milih salary oriented atau work environment oriented. Nah kalau Kakak sendiri kenapa Kak pilih work environment oriented? Karena gini ya, aku tuh tipe orang yang sangat melihat impact dari apa yang aku kerjain. Jadi istilahnya bukan melulu tentang gaji kayak gitu. Jadi aku lebih ngelihat kayak kalau misalnya gue mengerjakan suatu hal, yang gue bisa dapetin di luar dari gaji itu apa aja, yang gue bisa create di luar dari gaji itu apa aja, itu yang selalu aku terapin di diri aku. Dan menurut aku gaji itu akan mengikuti ketika kita di work environment yang baik, kita bisa giving our best dan kita bisa istilahnya show what we have. Akhirnya kita bisa step up the game,
dan kita bisa kejar karir yang kita pengen, impact yang kita pengen. When you make it big, you will get big juga. Salary pasti akan ngikut juga kayak gitu. Sedangkan kalau dari awal kita istilahnya membatasi diri kita atas gaji gitu, kita pengen kerja let's say di tempat dengan kriteria ABC, terus kemudian yang penting gajinya harus segini. Padahal sebenarnya mungkin ada tempat-tempat kerja yang bisa bawa kamu terbang tinggi, tapi gajinya di awal kecil, akhirnya itu akan menjadi halangan bagi kamu ketika kamu punya mindset maunya yang penting gajinya. Padahal ya itu, apalagi ketika kita masih muda ya, kita masih istilahnya mungkin masih ada orang tua atau kita belum berkeluarga, jadi belum ada yang kita biayai secara direct. Istilahnya sayang kalau kita mikirinnya itu hanya tentang gaji, padahal sebenarnya masa muda itu yang perlu dikejar adalah your youth, apa yang kamu pengen kerjain kayak gitu. Jadi mungkin gaji akan ada waktunya kalian pasti menjadikan itu prioritas ketika kalian udah punya tuntutan dan tanggungan. Cuma mumpung sekarang belum, aku masih punya mindset yang aku pengen peduli sama work environment itu sendiri. Oke, berarti value yang kita bawa dan kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan itu juga penting ya untuk kakak. Benar banget. Oke, moving on to the next question nih kak. Pertanyaan selanjutnya, PNS atau startup? Startup, oke. Agak ketebak sih ya kak, agak obviously. Oke. Pertanyaan selanjutnya, leader atau follower? Leader. Oke. Pertanyaan selanjutnya, S2 dulu atau kerja dulu? Kerja dulu. Nah, oke, ini menarik sih kak untuk aku tanyakan lebih dalam ya kak, karena aku ngelihat di umuran aku ataupun kakak-kakak tingkat aku tuh banyak yang mengalami kebingungan atau banyak yang mempertimbangkan hal ini karena mereka itu banyak yang udah tergerak untuk bekerja setelah mereka lulus, tapi mereka khawatir mereka akan terlalu nyaman dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan jadinya yang tadinya udah rencana S2 jadi nggak jadi gitu kak karena terlanjur nyaman. Nah kalau pandangan kakak tentang ini gimana kak? First, menurut aku you have to question yourself. Why? Kenapa kamu harus S2 langsung? Kayak gitu. What is your goals? Karena setiap orang tuh punya goals yang berbeda. Ada yang pengen S2 karena mereka udah tahu karir yang mereka pengen itu harus S2 dulu karena ilmunya nggak cukup di S1. Ada orang yang S2 karena mereka pengen kuliah di luar negeri. Jadi maksudnya bukan karena ilmunya, tapi mungkin mereka pengen banget ngerasain kuliah di luar. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang mereka S2 itu udah clear karena mereka bekerja A, terus kemudian dan mereka ngerasa untuk mereka bisa step up the game mereka harus S2 kayak gitu. Atau ada juga yang S2 karena tuntutan. Jadi istilahnya kembali lagi ke goals masing-masing. What is your goals? Kayak gitu. Kalau kamu udah tahu sebenarnya kamu pengen jadi suatu pekerjaan yang sebenarnya tanpa kamu S2 dulu kamu udah bisa berkecimpung di situ. Itu akan jauh lebih baik karena kemudian kamu akan tahu kamu perlu belajar apa. Untuk kita istilahnya kalau menurut aku pribadi ya, aku ngerasa kalau misalnya aku pengen kuliah lagi, aku harus tahu dulu why aku harus kuliah. Kenapa aku harus belajar bidang ini kayak gitu. Let's say misalnya aku nanti mau decide aku mau ngambil marketing gitu untuk S2 aku. Nah, ilmu marketing apa sih yang sebenarnya aku nggak bisa bisa aku dapetin sekarang dengan aku bekerja? Apa yang membedakan ketika aku kuliah? Apakah ada sesuatu yang ternyata memang aku harus pelajari dari buku dan dosen, atau sebenarnya itu bisa aku dapetin ketika aku bekerja. Jadi itu yang jadi pertimbangan aku, dan aku ngerasa kalau aku pribadi saat ini ilmu yang aku kejar tuh masih di lapangan kayak gitu. Walau sebenarnya nih kalau kita nggak sadarin ya, S2 itu kan nggak melulu tentang ilmu bukunya juga gitu maksudnya, tapi ada juga tentang tas-tas yang dikasih, penilaian review dari orang yang lebih mengerti, terus kemudian kita ketemu dengan teman-teman kita yang mungkin satu bidang, sehingga itu jadi network baru buat kita. Sebenarnya ada banyak value-nya. Nah, tapi kembali lagi, kamu sedang butuh value apa kayak gitu. Dan kalau posisi aku saat ini yang aku butuhkan justru lebih ke bekerja, karena goals aku itu nggak terlalu ada kaitannya sama mungkin aku harus kuliah, tapi aku pasti punya keinginan pengen S2 kayak gitu. Cuma it depends nantinya aku butuh apa, aku butuh ilmu apa, arahnya kemana, aku akan gunakan untuk apa. Karena waktu itu investasi. Kalau misalnya aku S2, aku bakal invest waktu yang sangat lama, mungkin 1-2 tahun dalam hidup aku, di masa muda aku, di saat aku bisa mengeksplor banyak hal, itu investasi yang besar bagi aku. Jadi aku harus pertimbangkan matang-matang, kenapa aku harus invest di situ, dan return-nya tuh apa. Itu sih, kalau aku selalu, apapun yang aku lakukan, aku selalu mikir cost and revenue, kayak gitu. Maksudnya, apa cost yang aku harus keluarin, dan yang
pendapatan yang aku dapetin dari situ tuh apa. Nah, dan akhirnya setelah pertimbangan dengan aku pengen di make upan, aku pengen ngegedein make upan, ternyata aku belum butuh kalau posisi aku saat ini. Oh. Jadi aku rasa untuk S2 kayaknya is not my time at the moment. Mhm. Tapi mungkin nanti ketika aku udah pengen di karir yang berbeda dan aku butuh ilmu yang lebih teoritis lagi, atau bahkan mungkin lebih upgrade lagi, bukan sebatas ilmu yang sekarang aku pakai di make upan, aku pasti akan kuliah kayak gitu. Oh, oke. Berarti kesimpulannya sebenarnya both choices are fine ya, Kak. Of course. Selama karena balik lagi ke orang masing-masing targetnya apa dan value yang mau dikejar itu apa, dan kita juga harus make sure kita tahu opportunity cost-nya tuh apa gitu ya, Kak. Of course, maksudnya jangan sampai Oke. terbawa suasana, terbawa tren karena teman-teman pada S2, aku juga pengen S2. Nah, itu yang harus hati-hati ya, maksudnya godaan-godaan di luar yang sebenarnya mungkin nggak terkait sama diri, itu yang harus dipantau lagi kayak gitu. Oh iya, itu penting banget sih untuk di note, Kak. Karena kita juga harus fokus sama jalan sendiri lah ya, Kak, istilahnya. Bener, jangan sampai keputusan kita itu hanya keputusan sesaat dan akhirnya kita ngelewatin opportunity yang mungkin lebih besar di depan mata kita. Oke, betul Kak. Setuju banget, setuju banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Kak di This or That ini. Lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat? Lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu tetap ya Kak kalau itu. Oke, sebenarnya pertanyaan This or That-nya udah habis Kak. Itu sebenarnya buat games di tengah aja. Sekarang kita lanjut lagi ya Kak ke diskusi topik selanjutnya. Kalau tadi kita bahasnya lebih ke arah unexpected career, mungkin sekarang fokusnya lebih kepada skills for tomorrow dan skills yang harus kita siapkan untuk dunia pekerjaan di masa depan. Misalkan nih Kak, pendengar sekarang ada di posisi belum mengetahui mau berkarir di mana dan di bidang apa. Menurut Kakak, terlepas apapun pendengar akan jadi nantinya, basic skill apa sih Kak yang penting untuk dimiliki oleh seseorang? Basic skill mungkin kayak attention to details, communication skills, English itu juga menurut aku penting ya. Walaupun aku payah, tapi maksud aku matter of fact itu tuh penting banget dimanapun kamu berada. Terus kayak cara kamu bisa nganalisis sesuatu itu tuh yang bikin sebenarnya wawasan tuh juga penting banget. Kayak kamu tahu apa yang terjadi di dunia ini tuh juga penting banget gitu. Nggak cuma tentang bidang kamu, tapi tentang hal-hal lain yang harus kamu ketahui biar kamu nggak tertinggal, itu juga penting. Ya itu sih menurut aku. Public speaking tuh penting banget ya. Maksudnya cara kita berkomunikasi sih, bukan public speaking tapi communication skill. Karena kerjaan apapun sebenarnya butuh communication skill. Even yang kita misalnya bilang kayak let's say engineer gitu. Engineer ya, maksudnya kan mereka di depan laptop terus dan sebagainya. In the end mereka tetap butuh communication skill yang bagus untuk mereka bisa nge-translate kebutuhan perusahaan menjadi suatu fitur kayak gitu kan. Tanpa ada communication skill yang baik, mereka nggak akan got it. Mereka harus bisa ngegali, mereka harus bisa menyampaikan kalau mereka ada problem atau mereka ngerasa ada sesuatu kekurangan yang mereka harus sampaikan, mereka harus menyampaikan dengan baik. Makanya any kind of work, any kind of occupation itu pasti kamu butuh communication skill yang baik, dan kamu nggak bisa istilahnya berlindung dengan alasan kayak kan kerjaan gue nggak butuh ngomong sama orang, jadi gue kayak gimana pun is okay. No, you have to push yourself sehingga kita justru bisa punya skill-skill yang kita kira kita nggak butuh, padahal itu bisa menunjang pekerjaan kita lebih baik lagi, kayak gitu sih. Oke, berarti kurang lebihnya kalau misalkan aku tadi bisa note sedikit, yang pertama ada communication atau public speaking ya Kak, apapun pekerjaan kita, karena kita juga harus make sure di setiap pekerjaan yang kita lakukan tuh pesannya bisa tersampaikan kepada orang lain gitu ya Kak. Benar. Dan attention to detail, sama kita juga harus aware terhadap hal-hal di luar pekerjaan kita juga supaya kita nggak ketinggalan ya Kak. Benar, karena wawasan luas itu gini, kita pintar ngomong tapi kita nggak punya wawasan, you will sound stupid kayak gitu. Setuju Kak. Jadi istilahnya kalau kita mau banyak ngomong, kita mau pintar ngomong, kamu harus tahu banyak hal juga sehingga apa yang kamu keluarkan itu berbobot, kayak gitu sih. Oke, berarti kita juga harus ya intinya banyak-banyak nanam wawasan lah ya Kak di diri kita sendiri selain pintar berkomunikasi. Benar. Oke, nah gimana sih Kak cara kita bisa meningkatkan atau mempertahankan skill yang udah kita milikin gitu Kak? Let's say public speaking.
for example mungkin. Atau mungkin kakak punya contoh lain tentang cara kakak bisa mempertahankan skill-skill yang udah kakak punya. Mempertahankan skill ya. Gini, kita tuh Mm-mm. sebagai siapapun, apapun kita tuh nggak boleh arogan ya. Arogan dalam Mm-mm. artian kita ngerasa jago, kita ngerasa pintar. Oke. I mean, dunia tuh terus berputar dan segala sesuatu Mm-mm. tuh terus berkembang. Kita tuh harus terus Mm-mm. ngasah diri kita, istilahnya. Mm-mm. Sebenarnya yang namanya ngasah skill itu datang lagi sebagai jam terbang ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita let's say ngomongin public speaking, kalau misalnya kita belajar, oh ya public speaking tuh harus kayak gini, intonasinya itu harus bagus, terus kemudian harus clear, harus padat, let's say cara kita berbicara kayak misalnya spellingnya tuh harus benar sehingga orang bisa Mm. denger semuanya harus bagus gitu. Kita tahu tentang hal itu mungkin, tapi kalau kita nggak terus-terusan melakukan ya nggak bisa kayak gitu. Jadi Mm-mm. intinya adalah yang paling penting ya dikerjain, dieksekusiin. Kalau misalnya kita Mm-mm. ngejar, kita pengen nge-improve skill kita di bidang finansial, ya kita nggak bisa cuma belajar teori finansial doang, tapi kita harus coba gali, kita harus bener-bener eksekusi, kita harus bikin report, let's say, kita harus review lagi apa yang salah, kita harus perbaikin, analisis, istilah semua itu harus kita kerjain terus sampai we find mistakes, gitu. Karena Oh, oke. from mistakes, we Mhm. learn. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kesalahan, kita nggak tahu Mm-mm. apa yang harus diimprove, kita nggak Mm-mm. tahu apa yang jadi review negatif dari yang Mm-mm. kita lakukan, kita nggak akan tahu, kita nggak akan berkembang kayak gitu. Jadi Mm-mm. semakin banyak kita melakukan sesuatu, pasti ada aja kan kesalahan yang dilakukan, namanya juga Mm. manusia. Nah dari situlah Iya. kita berkembang. Jadi kalau misalnya kita di posisi apapun, you will have to be the hungriest people in the room. Jadi jangan ngerasa kayak oh ya I'm smart enough. Jadi gue nggak perlu kembangin diri gue karena gue di sini paling pinter. Misalnya kayak gitu yang rasanya. Uh-uh. Padahal orang lain mungkin soon akan lebih pinter banding kita karena mereka terus berkembang. Nah itu yang kita nggak boleh sama sekali arogan ngerasa diri kita tuh udah cukup. Karena kita nggak boleh puas dalam artian puas untuk ngembangin diri kita sendiri. Tapi kalau puas tentang rahmat yang diberikan sama Allah gitu ya, kita harus puas. Gitu. Betul Kak. Oke Kak, berarti sebenarnya kata kuncinya di belajar sih ya Kak. Intinya kita kalau udah punya skill, sekalinya kita udah punya skill pun kita nggak boleh merasa arogan atau kalau kata kakak nggak boleh merasa jago. Karena kita harus terus mengasah diri kita dan terus mengasah diri kita sampai kita nemu kesalahan-kesalahan yang juga terus-menerus dan kita jadi semakin belajar dari kesalahan itu sendiri juga ya Kak. Exactly. Oke, bagus banget sih Kak. Oh ini Kak, aku pernah dengar statement yang mengatakan a jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Nah, menurut kakak, kalau misalkan disuruh pilih Kak, menurut kakak mana sih Kak yang lebih baik mengetahui sedikit tentang banyak skill atau mengetahui sedikit skill tapi benar-benar menguasainya? Itu depends lagi posisi kamu sih. Maksudnya dua-duanya tuh benar. Satu sisi kalau kamu misalnya kamu di pekerjaan seperti aku ya, maksudnya aku di sini sebagai CEO dari Makeupan, aku jujur tipenya yang skill aku nggak ada yang maksimal banget. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Tapi aku aku tahu banyak hal. Aku istilahnya berusaha tahu banyak hal. Bukan aku tahu banyak hal, tapi aku berusaha pelajari banyak hal. Nah, kenapa aku perlu mempelajari banyak hal at the same time? Karena aku biar bisa tahu ketika aku punya tim dengan skill set yang berbeda-beda, aku harus ngarahin mereka kemana. Karena kalau misalnya aku hanya fokus ke satu, artinya aku nggak bisa nih tahu tentang skill-skill lainnya yang akhirnya mereka nggak terarahkan. Ketika nggak ada yang mengarahkan pun itu nggak akan fit dengan goal perusahaan pastinya. Nah itu yang bikin aku oke, nggak apa-apa. Mungkin finance aku nggak jago-jago banget tapi aku at least belajar finance. Mungkin marketing aku nggak terlalu jago tapi aku belajar marketing. Mungkin aku desain nggak jago-jago banget tapi aku bisa desain. Mungkin fotografi aku nggak jago-jago banget tapi aku ngerti fotografi. Mungkin kayak beauty, make up aku nggak benar-benar ngerti tapi kurang lebih aku ngerti sedikit-sedikit. Jadi istilahnya setiap pondasi dari ilmu itu aku tahu pondasinya apa. Jadi aku bisa ngasih feedback ataupun penilaian yang objektif ke setiap tim aku. Nah, tapi ketika kamu udah bekerja lebih secara profesional akan suatu bidang, pastinya kamu harus fokus ke skill set yang memang kamu butuhkan di bidang itu. Let's say kamu seorang fotografer kayak gitu. Kamu bisa editing, bisa video, bisa let's say kamu bisa make up juga gitu, kamu bisa perbaikan kamera juga misalnya gitu. Tapi dari semuanya tuh kamu sebenarnya nggak ada yang jago, biasa aja. Ya ngapain? Lebih baik kamu nggak bisa video, kamu istilahnya nggak bisa benerin kamera, kamu nggak begitu jago lighting, tapi kamu masalah fotografi kamu jago, kayak gitu. Itu akan lebih punya value karena kamu lebih fokus. Nah jadi intinya kita harus pintar memposisikan diri, tahu
dan menganalisa diri, kita butuhnya apa. Jadi kalau aku selalu bilang sama orang lain, maksudnya menurut aku pribadi, bahkan bilang sama diri aku sendiri, you have to know yourself. Kamu mau ke arah kemana, apa yang kamu butuh, kenapa kamu butuh itu, you have to understand it, kayak gitu. Jadi bukan terkait yang mana yang benar dan salah, karena segala sesuatu pasti ada benarnya, ada salahnya, kayak gitu. Oh, oke Kak. Berarti intinya ini balik lagi ke questioning sama reflecting ya Kak. Karena ini emang gak ada benar atau salah, tergantung kita mau berkecimpung di dunia apa, dan kita juga pinter-pinter lihat apa yang dibutuhkan di dunia pekerjaan tersebut ya Kak. Benar banget. Oke, noted Kak. Nah, selama Kakak jadi mahasiswa ilmu ekonomi nih Kak, skill apa sih Kak yang Kakak temuin dan ternyata turn out to be sangat berguna di pekerjaan yang Kakak sedang jalani sekarang? Boleh soft skill, boleh hard skill. Berat ya Kak? Berat. Mungkin ini agak flashback dikit juga ya Kak? Iya, aku sekarang lagi mikir nih, aku dulu IE tuh apa aja yang belajar. Mungkin dari pengalaman Kanopi, mungkin nggak harus dari ilmu ekonominya juga sih Kak. Mungkin karena Kakak sempat bilang Kakak pernah ikut Kanopi, pernah ikut Just Goes to Campus. Mungkin ada di situ Kakak nemu-nemu value yang Kakak bawa sampai sekarang. Mungkin kayak misalnya aku sih ngomonginnya nggak benar-benar terkait satu mata kuliah atau apapun itu ya, tapi masalah skillnya ya. Contohnya kan di ilmu ekonomi kita banyak bikin kayak riset, proposal dan sebagainya kan. Jujur sekedar untuk masalah struktur, terus kemudian apa aja hal-hal yang harus di-include, itu tuh berguna banget buat aku, karena even sampai sekarang pun aku harus melakukan riset dan aku harus istilahnya banyak bikin dokumen-dokumen terkait sama proposal kayak gitu di bisnis. Dan itu jujur fondasinya adalah dari UI. Aku belajar itu banyak, baik dari mata kuliah yang banyak memberikan tugas-tugas paper itu penting loh. Maksudnya ketika kita ngerti cara alur pembuatan paper, sehingga itu kan ada story-nya. Sebenarnya kan ketika kita bikin paper itu kan itu bukan masalah copy paste data gitu ya, bukan masalah kita masukin jawaban-jawaban setiap pertanyaannya gitu, tapi ketika kita ada story, ada cerita yang kita bikin dari background-nya sampai intinya kesimpulan, itu tuh cerita sebenarnya. Nah, storytelling itu ternyata tuh penting banget dalam suatu pekerjaan seperti aku. Karena aku banyak, let's say aku banyak membuat presentasi, aku banyak bicara sama orang, aku banyak pitching dan sebagainya. It's all about storytelling. Dan dari situ aku belajar sebenarnya storytelling yang penting itu gimana. Makanya mungkin buat kayak adik-adik yang masih di sini, ketika bikin paper tuh jangan masalah ngerjain doang gitu, tapi pelajarin kenapa you have to put all of that points into one document, one paper. Gimana caranya orang baca dari bawah, dari atas sampai bawah ya, kalau gitu dari halaman pertama sampai akhir, mereka tergerak dengan story-nya. Itu sih sebenarnya yang menurut aku tuh sangat-sangat bermanfaat. Bahkan selama aku kuliah, kayak kalian pasti belajar ya, kayak MPKT yang ke pasar-pasar itu. Iya benar Kak, belajar Kak. Terus coba kita memperhatikan orang, honestly itu bahkan berguna buat aku. Karena ketika aku menjadi leader, hal yang aku harus lakukan adalah memantau orang, monitoring kayak gitu kan. Jadi gimana kita meningkatkan tingkat kepekaan kita, tingkat empati. Ternyata itu penting banget istilahnya. Jadi bahkan mata kuliah yang mungkin banyak yang menganggap oh ini tuh bukan core-nya ekonomi kayak gitu ya. Karena ini tuh cuman kayak basic yang harus kita jalanin aja. Itu sebenarnya itu yang ngebangun kita juga. Jadi nggak ada satupun mungkin pelajaran di selama kita kuliah itu yang nggak ada artinya. Semuanya punya arti, tergantung gimana kita ngelihatnya gitu. Oke, betul banget. Aku setuju banget sih Kak, dan aku merasa yang Kakak omongin dari tadi pun juga jadi motivasi untuk aku pribadi dan hopefully para pendengar, karena kadang tuh kita juga sering beberapa kali ngerasa demot gitu Kak, ngerasa kehilangan motivasi belajar, tapi balik lagi kalau kita pikir lagi value di balik kita mempelajari dan mengerjakan task-task tersebut tuh gede banget Kak value-nya. Dan itu penting banget untuk kita acknowledge ya Kak. Dan paling penting kalian masih punya dosen ya, kalian masih punya pembimbing, itu tempat kalian bertanya kalau kalian udah kerja, apalagi kalau kalian bikin bisnis sendiri, you have no one to ask, jadi istilahnya kalian harus benar-benar manfaatin itu. Iya, dan puas-puasin lah ya sekarang Kak, nanya-nanya dan mempelajari semua yang bisa kita pelajari di momen ini. Benar banget. Sih, betul Kak, setuju. Oke, nggak terasa nih Kak, kita udah nyampe pertanyaan terakhir ternyata. Aku mau nanya, menurut Kakak pribadi,
Mungkin ini sekaligus untuk merangkum topik diskusi kita hari ini. Hal apa sih Kak yang paling penting untuk kita menentukan mau berkarir di mana dan di bidang apa? Is it happiness, passion, atau gengsi? Mungkin Kakak juga bisa share tips and trick untuk mahasiswa ilmu ekonomi dan teman-teman pendengar lainnya dalam memilih karir. Tingkat kecocokan. Itu tingkat kecocokan Okay. yang menurut aku penting ya. Misalnya gini, kita punya passion di bidang, let's say di bidang graphic design. Padahal Mm-mm. kita lebih jago di bidang fotografi. Walaupun kita passionnya lebih di graphic design. Tapi Mm. kalau menurut aku sih balik lagi, ketika kita cocok, artinya mungkin otak kita, badan kita itu memang cocoknya ke arah suatu bidang kayak gitu. Dan kita nggak perlu istilah menyalahi dengan kita ngambil sesuatu yang nggak cocok sama skill set yang kita punya, ataupun istilahnya diri kita sendiri kayak gitu. Makanya aku selalu ngerasa tingkat kecocokan tuh penting. Kayak misalnya Mm. kalau misalnya aku ngerasa memang tingkat kecocokan aku tuh bukan kerja 9 to 5 yang benar-benar semuanya itu sangat baku ya. Aku tuh suka yang Mm-mm. benar-benar aku cocoknya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus mikir tentang idea, ngasih feedback dan sebagainya, yang itu mungkin lebih cocok dari diri aku pribadi. Makanya aku ngerasa mau ngebangun bisnis salah satunya memang cocok sama aku. Nah, makanya kita harus cari tahu lagi, kita harus kenal sama diri kita tuh cocoknya sama apa. Tapi masalah kayak passion itu sebenarnya juga penting, karena passion itu yang bikin kita betah kayak gitu, yang bikin kita mengeluh lebih sedikit, yang bikin kita pengen berusaha lebih banyak. Itu sebenarnya passion. Tapi nggak semua orang punya kesempatan buat kerja sesuai sama passionnya. Mungkin aja passionnya memang nggak sesuai sama dia, atau opportunity di lapangan nggak ada yang sesuai sama passionnya, dan kita nggak bisa maksain kayak gitu. Kalau kita memang melihat yang namanya opportunity itu adanya yang berbeda dengan passion kita, ya kita ambil dulu opportunity ya, karena opportunity nggak pernah datang 2 kali. Jadi kita harus pinter-pinter ngelihat opportunity paling besar untuk kita bisa berkembang itu yang mana kayak gitu. Dan kalau misalnya memang itu bukan sesuatu yang kita cintai banget, cobalah belajar untuk mencintainya kayak gitu. Maksudnya untuk lihat positifnya. Apa sih positifnya gue bekerja di sini? Apa sih yang gue bisa bangun di sini kayak gitu? Apa sih yang impact yang positif yang gue bisa bawa ke sini walaupun ini bukan passion gue? Atau bahkan gue mungkin bisa menyelipkan sedikit passion gue di sini ya dengan cara ABCD kayak gitu. Nah, itu yang mindset yang harus kita punya. Jadi bukan mindset mengeluh yang oh ya ini tuh kerjaannya emang bukan passion gue, jadi gue di sini kerja ya udahlah gini-gini aja soalnya ini bukan passion gue. Itu yang aku paling nggak senang dengar dari orang, karena you have your own decision, this is your opportunity, you have to give your best kayak gitu. Bukan masalah passion atau enggak, tapi kalau misalnya opportunity yang lo punya aja lo nggak manfaatin dengan baik, nggak ada yang tahu even yang sesuai sama passion lo mungkin lo nggak manfaatin dengan baik kayak gitu. Jadi try to do your best, dan yang paling penting adalah tingkat kecocokan, opportunity, dan kembali lagi kemauan kita juga kemana, harus ikhlas. Belajar ikhlas untuk mengerjakan apapun itu. Kalau kita ikhlas pasti bisa maksimal hasilnya kayak gitu. Oke, wow, itu insightful banget sih Kak, karena aku merasa ya tingkat kecocokan itu penting, bener yang tadi Kakak bilang, tapi mungkin ada beberapa orang yang kebetulan dia nggak punya kesempatan untuk bekerja yang sesuai dengan passion dia, tapi penting untuk kita bisa belajar mencintai opportunity yang kita punya dan lebih fokus kepada apa yang bisa kita buat dan impact apa yang kita bisa berikan di bidang tersebut gitu. Dan penting juga tadi aku sempet note juga yang Kakak bilang, kita juga masih bisa kok nyelipin passion kita di bidang yang mungkin sebenarnya kaitannya nggak terlalu besar dengan passion kita ya. Itu tinggal pokoknya itu semua pinter-pinter kita lah. masalah mindset lah ya Kak, masalah mindset aja, daripada kita fokus ngeluh dan segala macam, mending kita pinter-pinter nyelipin apa yang bisa kita berikan aja lah ya Kak. Benar, dan kita harus ingat ya, kita kan umur, maksudnya paling kuliah kan udah selesai di umur 20 tahun kayak gitu ya. Your life is still so long gitu maksudnya. Ketika mungkin tahapan pertama itu nggak sesuai sama passion, kita punya kesempatan banyak banget untuk ngejar passion kita di lain waktu, ketika kita udah bangun fondasi yang mungkin lebih kuat di awal dengan kesempatan yang kita punya. Jadi jangan berpikiran sempit, berpikir lebih panjang, karena you have so many opportunity di kedepannya yang bisa kita gali terus kayak gitu. Oke, betul. Oh my God, terima kasih banyak loh Kak Naula atas waktunya hari ini dan sharingnya yang sangat insightful sebenarnya untuk aku pribadi dan hopefully para pendengar juga, karena dari kurang lebihnya berapa nih, hampir 40 menit kita ngobrol aja, jujur aku udah dapet banyak banget sih Kak. Thank you so much juga loh, semoga beneran bermanfaat.
Sangat bermanfaat sih Kak. Semoga Kakak selalu terjaga kesehatannya dan semakin sukses ya Kak berkarirnya. Terima kasih juga, semoga kamu juga sukses, Kanopi sukses, semuanya yang ada di sini sukses. Amin. Amin. Dan untuk teman-teman pendengar, sampai kita bertemu di Thoughts and Talks Canopy on Air selanjutnya ya. Dadah. Dadah.